Ya, selamat datang di podcast Ngampus, podcastnya Suara Mahasiswa. Oke, kembali lagi bersama saya, Afif Zu. Nggak terasa ya, kita sudah ngejalanin WFH. Work from home ini udah masuk ke pekan ketiga. Mungkin ada juga dari kita yang sudah masuk pekan keempat nih. Nah, udah selama itu juga kita udah ngerasain banget suka dukanya dari kuliah dari rumah, kuliah jarak jauh. Mulai dari tugas-tugasnya, mungkin ada juga yang harus bimbingan, harus sidang. Nah, semua itu tetap harus kita lakukan dengan semangat karena sambat pun tidak menyelesaikan masalah. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan jarak jauh nih, ternyata yang terkena dampaknya itu bukan cuma mahasiswa doang, nggak cuma kita-kita doang, tapi adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah itu juga ngerasain efeknya, teman-teman. Kemarin kita lihat nih di berita, lagi rame banget Pak Ganjar Pranowo ngasih pesan ke guru-guru pengajar kalau ngasih tugas jangan terlalu berat, jangan membebani siswa dengan tugas yang berat, kata beliau. Nah, dari itu aja mungkin kita udah bisa tahu nih, ternyata oh, adik-adik kita yang masih di sekolah pun ngerasain hal yang sama loh kayak kita, juga dapat tugas yang berat. Bahkan nih teman-teman, ternyata ujian nasional pun harus ditiadakan tahun ini. Gara-gara apa? Ya gara-gara kita harus social distancing. Nah, dibalik semua sisi buruk dari adanya pendidikan jarak jauh ini, ternyata ada juga sisi positifnya, teman-teman. Kemarin sempat rame di Twitter. Ternyata ada nih dosen yang akhirnya dia curhat di story WA-nya. Kalau dia itu bilang gini, sekarang sudah lebih banyak waktu bersama dengan anak. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, ternyata kewajiban beliau untuk mengajar di kampus itu harus merelakan mengurangi waktu dengan anaknya. Nah, selama WFH ini akhirnya bisa untuk memiliki banyak waktu dengan anak. Nah, banyaknya waktu interaksi orang tua dan anak ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Misalnya, ada sebuah konsep pembelajaran yang cukup menarik menurut saya dari sekolah swasta di Balikpapan. Jadi dia menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya unik. Misalnya, karena semuanya pembelajaran melalui sekolah itu dipindah ke rumah, jadi media pembelajaran pun akhirnya mencari hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya aja belajar memasak gitu. Adik-adik kita yang masih SD sudah diajarin gimana sih caranya nyalakan kompor, gimana sih caranya motong sayuran. Sebenarnya ini kan sederhana gitu, tapi karena biasanya tidak ada waktu untuk melakukan itu, mumpung lagi WFH ini, mumpung lagi banyak waktu bersama orang tua dan anak di rumah, pembelajaran seperti ini emang paling pas banget. Bahkan dari mereka nggak cuma memasak aja. Kemarin dilihat di akun Instagram mereka itu, mereka melakukan nyuci baju bersama orang tua, ada juga menjemur pakaian bersama orang tua, ikut mencabut rumput taman rumah. Pembelajaran seperti itu mungkin memang tidak ada di silabus dari Diknas, tetapi hal-hal seperti itulah yang bisa dilakukan selama WFH ini. Walaupun sebenarnya yang dilakukan itu simple, tapi konsep pembelajaran dari rumah seperti ini sebenarnya cukup menarik banget, karena di satu sisi juga mereka akan terlepas dari kebosanan. Di sisi lain juga mereka akhirnya sudah belajar bagaimana untuk hidup sejak dini gitu. Mungkin gak sedikit dari kita mahasiswa yang masih belum bisa masak, masih belum bisa mencuci baju, belum bisa mensetrika pakaian. Nah, ini kan karena dari kecilnya tidak dilakukan pembiasaan. Nah, konsep pembelajaran seperti ini bermanfaat banget buat adik-adik kita ketika mereka sudah dewasanya. Jadi, walaupun ada WFH, walaupun ada pandemi, itu bukan berarti
kita, bukan berarti adik-adik kita, adik-adik yang sekolah itu cuma berdiam diri di rumah, melakukan rebahan aja, cuma bermain gadget aja. Enggak seperti itu. Ini kita bisa berdaya dengan di rumah aja. Dan akhirnya pun kita tahu bahwa pembelajaran itu tidak hanya serta-merta berada di bangku sekolah, tetapi melalui rumah sendiri pun, bersama orang tua pun, pembelajaran itu bisa dilakukan. Jadi yuk, mari sama-sama kita lakukan WFH ini dengan maksimal. Ayo kita lakukan social distancing. Dan yang paling penting, mari produktif walaupun di rumah aja. Oke, itu aja dari saya. Sekian, sampai jumpa di podcast berikutnya.